Puji Tuhan. Kita pantas bersyukur pada saat ini karena cuaca kita baik. Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani dan konser musik rohani ini diselenggarakan ataupun difasilitasi oleh KBK. KBK itu komunitas bengkel kehidupan, di mana komunitas ini terdiri dari beberapa orang yang bukan dari satu gereja, tapi berbagai gereja, bukan dari satu suku, tapi beberapa suku, dan juga dari banyak desa yang ada di Tigalingga dan sekitarnya. Jadi KBK ini kami bentuk pada bulan Juni kemarin. Jadi tujuan kami bukanlah ke arah politik, tapi kami adalah sosial. Untuk sebagai bengkel artinya sebagai memperbaiki jiwa ataupun kerohanian masyarakat Tigalingga ataupun yang membutuhkan. Jadi kami dari KBK ini bersepakat untuk bersatu bersama-sama dengan hati yang lapang, hati yang terbuka untuk bisa melakukan kebaktian kebangunan rohani ini. Dan kami ini, kami komunitas ini, khususnya KAKR pada toko-toko yang ada di Tigalingga ini, semuanya ikut menyumbang. Tidak ada yang kelewatan dengan hati yang bersih. Dan juga beberapa person, pribadi juga ada yang menyumbang. Jadi acara ini didanai oleh kita sendiri, kita masyarakat Tigalingga dan sekitarnya, dan khususnya para pengusaha. Wajib kita katakan terima kasih pada para pengusaha Tigalingga ini. Tepuk tangan buat pengusaha Tigalingga. Dan juga beberapa kepala desa juga turut membiayai. Apakah mereka Muslim atau Kristen, mereka ikut membiayai. Itu juga pantas kita mengucapkan syukur dan berterima kasih karena mereka tidak pandang agama, tapi mereka tetap memberikan sumbangan untuk kita ini. Dan juga beberapa dari luar juga ikut menyumbang. Khususnya orang Tigalingga yang ada di luar juga merasakan ikut berbahagia kalau di Tigalingga diadakan kebaktian kebangunan rohani. Jadi kita pada hari ini kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita, pendeta senior Jesse Lantang. Hamba Tuhan ini datang dari Jakarta bersama rombongan. Jadi wajarlah kita harus dapat sesuatu dari hal ini. Kita tidak memberi uang pada mereka, tapi mereka dengan hati ingin membantu kerohanian kita. Kita wajib mendapatkan sesuatu sepulang dari tempat ini, karena mereka sudah meluangkan waktunya. Dan juga kita akan mendengarkan konser musik rohani yang dibawakan oleh Frankie Sihombing. Dia adalah artis musik rohani bersama Tebi Pebiola. Jadi Frankie ini menciptakan lagu sekitar 500 lagu musik lagu rohani Kristen. Jadi mungkin kita banyak yang menghafal lagunya, tapi ya nantilah biar kita dengarkan sendiri dari beliau. Jadi harapan kami, walaupun kami telah bercapek-capek untuk memfasilitasi ini, harapan kami kita semua pulang dari sini akan mendapat berkat, akan berbahagia, karena Tuhan begitu besar buat kita. Tuhan menyayangi kita semua, sehingga ada kesempatan seperti ini di Tigalingga. Jadi kami dari panitia, dari KBK,
komunitas bengkel kehidupan di Tigalingga ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dan juga atas partisipasi para pengusaha Tigalingga. Terima kasih, itulah dari kami. Shalom. Boleh dikenalkan Diri, saya adalah sebagai ketua KBK. KBK ini kita sekretariatnya ada di FMKP di Jalan Ahmad Yani dekat Pajak. Jadi kita setiap kegiatan ada di sana. Saya sebagai ketua, wakil ketua adalah Jun Triginting, pengusaha pupuk, dan sekretaris Hendrik Sembiring, pengusaha bengkel Champion, dan bendahara pengusaha kilang dan bibit teras. Jadi demikianlah akan perkenalan kami sebagai pengurus KBK ini. Terima kasih atas perhatiannya. kita kasih tepuk tangan untuk panitia dari Bengkel Kehidupan. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Begitu juga dengan panitia komunitas Bengkel Kehidupan. Kami dari Prokopinsa mengucapkan pada kita semua, terkhusus kepada komunitas Bengkel Kehidupan, terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan kita pada saat ini, yang dua kegiatan dirangkai menjadi satu, konser musik rohani, begitu juga dengan kebangkitan rohani. Semoga dengan kita mengikuti kegiatan ini, kami harapkan muncul atau tumbuh iman kita setelah pulang dari acara ini, dan kita boleh membawa kedamaian di tengah-tengah rumah kita masing-masing, lingkungan kita, dan kami dari pemerintah kecamatan mengharapkan kita juga boleh berbagi kasih untuk di hari-hari yang akan datang. Dan semoga acara ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan mohon berkat Tuhan semuanya lancar terlaksana dengan baik. Ini yang bisa kami sampaikan mewakili Prokopinsa dan mewakili Bapak Kepala Desa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Juan-jua, horas, menjua-jua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Camat kita dan juga Bapak Kepala Desa Kecamatan Tigalingga. Baiklah, karena sudah berdoa, sudah kata sambutan, sekarang saatnya kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Siap memuji nama
biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan, Bapak Ibu? Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Yes. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah yang menciptakan kita. Menciptakan bumi. Menciptakan seluruh isi bumi. Yes. Terima kasih Tuhan. Sejak pagiku berbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan kami bersama-sama. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua yang bersuka cita. Sama-sama kami katakan. Amin. Amin. Haleluya. Saya masih melihat banyak yang baru datang. Mari kami persilakan untuk mencari kursi. Masih ada kosong di sebelah kiri ya. Haleluya. Kita masih berdiri Bapak Ibu. Kita akan menari bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Lagi besarkan namanya.
Tidak. Allah kita itu Allah yang hebat. Tidak ada yang melebihi Dia. Yang ada semuanya di bawahnya Allah kita. Amin. Katakan semua baik. Pengakuan apa yang Kau perbuat, apapun yang Tuhan perbuat dalam hidupku, semuanya baik Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Terima kasih Tuhan. Semua baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Kami bersilakan Tuhan. apa yang Kami semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Yesus dengan siang kita ini. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Membacakan 2 ayat saja dari Alkitab malam hari ini untuk kita semua. Dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kolose 3, itu sesudah Kolose 2. Kolose 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10 Alkitab bilang begini, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi begini saudara, ternyata kata baru itu diambil dari 2 bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos bahasa Inggrisnya adalah news.
Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Ya, berita barunya cuma sekali kan saudara? Betul apa betul? Ya. Dan gak cuman ini aja. Kita kalau nonton berita, biasanya kalau kita udah ketinggalan beritanya, itu udah basi karena dia barunya hanya satu kali. Ya, ini hari Selasa, hari Rabu ini ya. Kita nonton berita hari Selasa, kita komentarnya pasti semua sama. Itu berita kemarin, udah viral, saya udah forward ke grup sebelah, dan lain sebagainya. Oke? Dan itu adalah konsep baru yang hanya satu kali. Dan gak cuman berita, sepatu baru, dia barunya cuman sekali. Mobil baru, dia barunya cuman sekali. Saudara yang senang di dapur, ya, apel baru kalau saudara potong jadi 2, saudara diemin 1 jam, dia akan melewati proses yang namanya oksidasi. Ya, setelah 1 jam dia nggak baru lagi, warnanya berubah. Ya, dari putih menjadi kecoklat-coklatan. Karena dia barunya hanya 1 kali. Nah, sayangnya banyak banget orang-orang Kristen di Tiga Lingga, kayaknya nggak ada ya. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya seperti ini. Cuman sekali. Makanya kita merasa jadi baru saat kebaktian Natal doang, setahun sekali. Di Tiga Lingga nggak ada, di kota lain banyak. Ya, kita merasa baru waktu kebaktian tahun baru saja. Kita cuman merasa tapi nggak pernah berubah. Karena apa? Konsep baru di kepala kita adalah konsep baru yang hanya 1 kali. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia membawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya namanya adalah kainos. Dan ini disebut Rasul Paulus di ayat yang ke-10. Saya ulang sekali lagi, bacain buat saudara. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, ternyata pengertian daripada kainos adalah kita diperbaharui terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Wow, ini konsep yang gak ada yang punya. Cuman Yesus kita yang bawa konsep seperti ini. Makanya benar sekali tema saudara pada malam hari ini, Yesus itu dahsyat buat saudara dan saya. Karena dia memperbaharui saudara dan saya terus-menerus. Kita jatuh, diangkat lagi. Kita terluka, kita disembuhin. Ya, kita sakit, kita dipulihkan sama Tuhan Yesus. Itu pekerjaannya dia. Kita diperbaharui terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan gambar pencipta kita. Ya. Nah, bayangin saudara kalau seorang suami tahu kebenaran seperti ini, ya, kasihnya buat istrinya pasti selalu baru setiap pagi. Amin suami-suami. Yang di depan doang, yang di belakang amin suami-suami. Seorang istri kalau tahu kebenaran ini, pasti kasih mereka buat suami mereka akan selalu baru setiap pagi. Amin istri-istri. Karena Yesus kasihnya juga seperti itu buat saudara dan saya. Selalu baru setiap pagi. Dia membawa konsep baru yang luar biasa. Saudara dan saya diperbaharui terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan gambarnya. Nah sekarang, ada satu musuh yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Namanya iblis. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Ya, saudara dan saya kerjanya 2-3, makanya kita lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Dia kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Dia terus-terusan mendakwa kita. Ya, kamu kan cerai, kamu kan selingkuh dari suamimu, kamu kan selingkuh dari istrimu, kamu kan nonton pornografi, kamu kan masturbasi, dan lain sebagainya. Bayangin dia ngomong seperti itu siang dan malam. Pernah dengar? Wow, saudara rohani semua ya. Saya sering loh dengar-dengar gituan, kamu gak pantas, kamu pelayanan gak pantas, ngaca dong. Ngaca, kamu tuh siapa? Kamu bikin apa tahun lalu? Kamu bikin apa 5 tahun lalu? Itu iblis. Dan akhirnya waktu kita diajakin pelayanan, banyak banget orang Kristen ngomong gini, Pak, istri saya aja dulu, saya belum benar. Sering dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu?
Waktu kita declare kita belum benar, neraka tepuk tangan. Karena itu maunya iblis. Iblis selalu pengen banget lihat saudara dan saya tidak ada progres. Tidak maju ke depan. Ya, kita akhirnya kerjanya cuma ngelihat ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis seneng. Iblis seneng banget lihat kita terintimidasi, terdakwa. Itu iblis. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita sulit jadi manusia baru. Kita sulit diperbaharui terus-menerus. Karena kita kerjanya cuma ngelihat ke belakang. Saudara tolong ingat baik-baik. Waktu kita jatuh dalam dosa, ya, Roh Kudus itu cuma ingetin kita. Kamu jatuh nak, kamu nyasar nak. Kita minta ampun, selesai. Kasus ditutup. Nah, besoknya yang ingetin salah kita bukan Roh Kudus, tapi siapa? Iblis. Kamu tadi malam bikin apa? Kamu minggu lalu bikin apa? Dan seterusnya. Iblis. Makanya Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu, kota Korintus, Rasul Paulus dapat pewahyuan soal kasih. Salah satu yang jadi favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Ini keren banget. Dan ini jeleknya Tuhan Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Punya. Satu, namanya lupaan. Dia selalu lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Ada ayatnya? Ada ayatnya. Kita nyanyiin. Sejauh timur dari barat. Tuhan membuang, gak inget lagi salah kita. Ini jeleknya Yesus. Lupaan dengan dosa yang kita buat. Sayangnya, jeleknya Yesus gak nurun ke orang-orang Kristen. Cuma nurun orang Kristen di Tiga Lingga. Kita suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Istri salah 10 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Orang tua kita bikin salah 35 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat salah orang, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak seperti itu. Dia selalu melupakan dosa dan salah yang kita buat. Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik. Ya, kabar baik. Yesus datang ke dunia, dia membawa kabar baik, good news. Nah, saudara dan saya, khususnya saudara di Tiga Lingga, saudara harus menjadi agen daripada kabar baik. Stop menjadi agen kabar buruk. Karena sudah terlalu lama orang-orang Kristen, ya, kita cuma sebar-sebarin kabar buruk. Kamu kumpul kebo, kamu masuk neraka. Kamu LGBT, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kamu dosa, kamu nanti dihukum sama Tuhan. Kita sudah terlalu lama cuma sebar-sebarin kabar buruk. Kita nggak jadi penyebar kabar baik. Nah, mulai malam hari ini, karena kita tahu Tuhan Yesus kita baik untuk saudara dan saya, jadilah pembawa kabar baik. Amin, saudara. Saya udah bilang tadi pagi di kota Sidikalang, kalau keluarga saudara ada yang belum mau diajak ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan di FM Cafe. Ajak makan. Dan kalau dia udah mau ikut makan, jangan dihakimin. Kenapa nggak ke gereja tadi? Jangan dihakimin. Ngobrolin yang lain. Kalau dia seneng sepak bola, obrolin bahwa Arsenal baru ngalahin MU. Ngobrol yang lain. Kalau dia seneng film, ngobrolin film. Saya percaya janji firman Tuhan akan terjadi buat keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin, saudara. Iya, kita mesti jadi agen daripada kabar baik. Nah, kalau iblis lagi ingetin kita masa lalu kita, tips dari saya, ingetin iblis masa depannya dia. Karena iblis tuh madesu, masa depan suram. Dia cuma cari pengikut supaya kita terus lihat ke belakang dan ikutan kalah sama dia. Enggak, saudara. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mungkin saudara mulai bertanya, kalau saya udah diperbaharui dan saya bikin salah lagi, saya cuma mau katakan buat saudara, jangan terintimidasi. Bilang tiap hari, klaim tiap hari, 2 Korintus 5 ayat 21, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Klaim itu. Ya,
Kalau baru jatuh, kepleset, jatuh dalam dosa, minta ampun dan klaim ayat itu. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kasih tempat buat iblis untuk masuk dan intimidasi saudara. Kamu gini, kamu gitu, dan lain sebagainya. Tuh kan, kamu jatuh lagi. Jangan kasih tempat buat kalimat-kalimat iblis itu lagi untuk merasuki pikiran saudara. Tapi doa saya malam hari ini, supaya pikiran saudara dan saya dipenuhi oleh kebaikannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita dahsyat untuk saudara dan saya. Dan saya percaya waktu saudara jalan dengan Tuhan Yesus setiap hari, jalan dengan firman-Nya setiap hari, saya percaya kemenangan sedang menunggu saudara di ujung jalan nanti. Amin saudara. Dan saya percaya saudara akan lihat mujizat yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya akan kasih mikrofon ini kepada Pastor Yusak Kancana. Boleh kasih tepuk tangan? Shalom, selamat malam. Hari ini kita bicara tentang Yesus yang dahsyat, amin. Saya percaya Dia sanggup melakukan mujizat, yang sakit bisa sembuh, amin. Tapi malam hari ini saya ingin berbicara tentang kedahsyatan daripada kasih-Nya. Yesus itu dahsyat kasih-Nya, amin. Saya ingin tanya kepada saudara, waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang pertama kali mencari? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? Yes, dan saya mau kasih tahu saudara, itu adalah berita baik yang luar biasa. Bahwa Tuhan senantiasa mencari orang yang berdosa. Amen. Karena kecenderungan kita, seperti Pastor JC katakan tadi, kalau kita gagal, kita salah, kita jatuh dalam dosa, kita merasa Tuhan menjauhi kita. Tuhan menghukum kita. Lalu kita punya kesadaran kalau nanti ada celaka atau kena penyakit atau ditipu orang, itu pasti Tuhan menghukum kita. Tapi saya ingin kembalikan kita semua kepada kebenaran firman Tuhan. Sejak awal loh itu, Kejadian pasal yang ketiga. Bahwa Tuhan yang pertama kali mencari Adam. Jadi hari ini saya ingin percaya bahwa kesadaran saudara akan diganti, bukan saudara yang harus capek mencari Tuhan, tetapi malam hari ini saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan senantiasa mencari saudara. Haleluya. Amen. Suatu hari ada seorang seniman, dia suka bikin perahu, ya perahu dari kayu gitu dengan layarnya dan sebagainya, ditaruh di atas meja di rumahnya. Lalu suatu hari setelah dia bikin satu karya yang sangat-sangat luar biasa, mahakarya, dia ingin coba perahu ini apakah bisa mengapung di air, ya, sungguh-sungguh bisa mengapung. Lalu dia bawalah, dia tinggal di sebuah desa, dia bawa ke sungai yang ada di desa tersebut. Dia taruh kapal itu di atas air. Tetapi setelah dia menikmati, wah ternyata bagus bisa mengapung. Ternyata tiba-tiba ada arus yang kuat yang mendorong perahu tersebut sampai ke tengah, dia tidak bisa jangkau lagi. Akhirnya dia berusaha kejar pakai kayu yang panjang dan lain sebagainya. Tapi terus mengalir perahu tersebut sampai dia tidak bisa jangkau lagi. Dia terus mencari ke bawah, ke desa-desa yang di bawah. Ditanya satu-satu, apakah ada yang melihat perahu saya? Tidak ada yang menemukannya. Sampai satu hari, besoknya dia cari lagi. Suatu hari singkat cerita, dia melihat di sebuah toko, di sebuah desa yang ada di bawah daripada sungai itu, dia melihat perahunya ada di situ. Lalu dia bilang sama yang punya toko, Pak, sorry, ini perahu ini saya yang buat. Saya ingin ambil kembali. Oh tidak bisa, kata pemilik toko. Kalau you benar-benar adalah pemiliknya, you harus bayar. Lalu dia bilang, karena dia begitu cinta kepada perahu ini adalah karyanya dia sendiri. Dia bilang, oke Pak, kasih saya waktu. Dia pulang, dia kumpulin semua hartanya, dijual apapun yang dia bisa jual untuk bisa tebus perahu itu. Kemudian dia datangi kembali ke toko itu, dia bilang, Pak ini saya bayar. Maka perahu itu dia bawa pulang kembali. Lalu dia taruh di atas meja di rumahnya, di tempat dia membuat perahu tersebut. Lalu dia bilang dua hal ini, saya ingin saudara ingat kedua hal yang si seniman ini katakan kepada perahunya. Dia bilang gini, perahu kamu adalah milikku karena dua alasan. Pertama, karena aku yang buat kamu. Dan yang kedua,
Karena kamu pernah terhilang dan aku mencari kamu dan aku bayar hargamu sehingga engkau menjadi milikku lagi. Dan saya beritahu saudara, ini adalah cerita tentang diri kita. Yaitu saudara, hari ini Tuhan Yesus ngomong kepadamu, engkau adalah milikku. Karena nomor satu, aku yang membuat engkau. Amen. Tuhan yang ciptakan kita semua di sini. Dan yang kedua, karena kamu sempat terhilang oleh dosa, tetapi aku mencari kamu, membayar harganya dengan mati di atas kayu salib supaya engkau bisa menjadi milikku lagi. Hari ini saudara jadi milik Tuhan Yesus karena kasihnya dahsyat kepadamu. Haleluya. Amen. Dan saya melihat cerita ini konsisten di Alkitab mulai dari awal sampai akhir. Banyak orang punya kesadaran yang bertentangan dengan ini. Kesadaran Tuhan menghukum, Tuhan memburu untuk memberikan malapetaka. Malam hari ini di Tiga Lingga, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi punya kesadaran tersebut. Yang sadar adalah, yang kalian akan sadar adalah kedahsyatan daripada kasih Tuhan. Jadi kalau saya umpamakan dengan tangan ini, kalau saya ingin bercerita supaya gampang saudara mengingat, dulu kita bersatu dengan Tuhan, seperti Adam dulu bersatu bersama dengan Tuhan, ya kan? Lalu pada saat Adam berdosa, sebenarnya dia membalikkan badannya, meninggalkan Tuhan, mengambil keputusannya sendiri, ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, begitu kan? Nah, apa yang kita pikir kalau Adam memutuskan seperti ini, atau diri kita memutuskan seperti ini, pasti Tuhan akan memalingkan mukanya dan kemudian meninggalkan kita. Tetapi yang terjadi adalah pada saat kita membalikkan badan kita, meninggalkan Tuhan, bahkan pada saat saudara jauh dari Tuhan, merasa saudara jauh dari Tuhan, sebenarnya Tuhan terus menerus mengejar saudara. Jadi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, malapetaka, kemalangan, sakit penyakit, saya ingin saudara pulang dengan satu keyakinan yang baru, bahwa itu bukan dari Tuhan Yesus, itu dari musuh kita, itu dari setan, itu ada orang yang jahat. Itu berasal dari bumi. Bumi bisa ada gempa bumi, bisa ada tsunami, bisa ada apa yang bisa menyakiti kita, tetapi tidak pernah berasal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan kepada sebelahmu, kamu disayang oleh Tuhan Yesus, katakan. Amen. Yes. Sudah percaya belum sebelumnya? Sebelahnya itu tadi. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Kamu disayang oleh Tuhan Yesus. Saya katakan ini konsisten dari awal sampai akhir karena pada saat Tuhan Yesus datang ke Yeriko, orang-orang Farisi nggak bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan pemungut cukai yang terkenal jahat di kota. Ya, kalau sudah jadi orang Kristen lama mungkin saudara nggak nendang lagi istilah pemungut cukai. Tapi saya mau katakan, Sakeus itu adalah mafia pajak. Amin saudaraku. Mafia pajak yang terkenal suka mengutip lebih daripada yang seharusnya. Dia dijauhi. Kalau orang berjumpa dengan pemungut cukai di tengah jalan, dia akan minggir sampai ke sana, biarin nggak ketemu gitu loh. Pemungut cukai tidak boleh masuk ke bait suci. Jadi ini orang yang sangat jahat. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakeus dan mau makan bersama dengan dia? Tuhan Yesus menjelaskan. Dari tadi saya belum kutip ayat. Nanti saudara lihat sendiri. Lukas 19 ayat yang ke-10. Karena dikatakan Tuhan Yesus menjelaskan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin katakan, anak manusia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan memberkati dan memulihkan. Itulah yang dia lakukan di Tiga Lingga pada malam hari ini. Dia datang kepadamu untuk menyelamatkan, memulihkan dan menyembuhkan. Haleluya. Biarlah mulai hari ini ada kesadaran baru. Tuhan Yesus dahsyat. Jangan saudara berpikir, kenapa doaku belum dijawab-jawab? Kenapa orang itu diterima pekerjaan, aku tidak diterima-terima? Ya, yang anak muda mungkin kenapa yang si Anu dan si Anu sudah punya pacar, aku jomblo terus? Jangan saudara pikir Tuhan itu pilih kasih. Tidak, ada satu kesadaran baru malam hari ini. Tuhan mengejarmu, memburumu. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, sebenarnya dalam bahasa Inggris ini lebih powerful dikatakan, His goodness is running after me. Yaitu kemurahan Tuhan mengejar engkau. Amen. Kenapa saya katakan ini penting? Kedahsyatan daripada kasih Tuhan. Karena
saya ingin saudara ingat ini. Merasa dikasihi, ya sekali lagi merasa dikasihi itu menimbulkan power yang besar, saudara. Merasa dikasihi is power. Saudara pernah merasa tertolak? Saudara datang ke kumpulan orang, saudara merasa orang itu gak terima saudara, ditolak atau saudara dijelek-jelekin, diomongin. Saudara pada saat gak merasa diterima atau tertolak itu rasanya gak enak sekali, amen? Tahu gak saudara, dari awal Tuhan ingin semua orang yang di Tiga Lingga termasuk pada malam hari ini, engkau merasa, bukan saja engkau tahu dikasihi, tapi engkau merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amen. Setiap bayi lahir di bumi ini pasti ditaruh kepada orang tua kan, bapak dan ibu. Normalnya bapak dan ibu harus memberikan rasa aman kepada bayi itu. Diberi makan, ya dibapai, menjadi ibu yang baik, disusui, dibimbing, ya kan? Semuanya di sini lahir di sebuah keluarga. Mungkin keluarga kita tidak sempurna, itu yang jadi masalah di dunia ini. Tapi rencana Tuhan yang awal adalah kita merasa disayang, di welcome. Semua dilahirkan kan di sini kan? Ada hasil kebun di sini? Hasil pertambangan tidak ada, oke? Saudara dilahirkan di sebuah keluarga. Tuhan ingin saudara merasa dikasihi. Malam hari ini Tuhan Yesus ingin engkau merasa dikasihi. Dia memburu engkau untuk memulihkan engkau. Saya ingin tutup dengan cerita ini. Saya senang untuk cerita. Ya, saya harap ini bisa saudara ingat lebih lama. Saudara, pada saat Tuhan Yesus khotbah di bukit, nanti saudara baca sendiri Matius pasal 5, 6 dan 7 khotbah di bukit. Oke? Di pasal ke-8 dikatakan di ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit. Jadi bayangkan misalnya ini bukit, panggung ini bukit, ada ribuan orang di bawah, oke? Ada ribuan orang di bawah mendengarkan Tuhan Yesus, berbahagialah, berbahagialah gitu kan, khotbah di bukit. Dikatakan di Matius 8, sudah selesai khotbahnya. Dikatakan ayat 1, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, orang berbondong-bondong mengikut dia. Nah sekarang saya bayangkan skenario ini, saya sendiri baru menyadari ini, beberapa bulan terakhir bahkan. Kalau Tuhan Yesus turunnya ke depan, berarti dia ada di tengah orang banyak, tidak bisa dikatakan orang banyak mengikut dia, karena dia ada di tengah-tengah. Berarti kalau dikatakan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, berarti dia pulangnya itu setelah selesai khotbah ke belakang. Saudara mengerti? Dan ini bisa direkonstruksi kalau saudara ada di Israel. Sudah diperkirakan titik di mana Tuhan Yesus duduk waktu dia berkhotbah di bukit itu ada di mana. Karena suaranya bisa didengar oleh puluhan ribu orang, berarti ada tempat yang di mana saudara berkata sedikit, suara menggema kemana-mana, itu sudah diperkirakan di mana. Kemudian direkonstruksikan waktu Tuhan Yesus berjalan ke belakang, tiba-tiba di ayat kedua dikatakan begini. Ada seorang kusta mendekati Tuhan Yesus. Saudara tahu orang kusta tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Berdasarkan hukum Taurat dia harus tinggal terpisah. Gak boleh bersentuhan, dia najis. Oke? Jadi ternyata setelah direkonstruksi, saya percaya ini yang terjadi. Orang kusta itu sembunyi di belakang. Di balik batu dikatakan. Nah pada saat Yesus jalan, berarti pada saat Yesus jalan, itu dia punya pas pampres. Murid-muridnya, pengawalnya juga shock karena Tuhan Yesus ambil jalur rute ke sana. Jadi mereka mengikuti dari belakang. Jadi sempatlah pada saat berjalan di belakang Tuhan Yesus berjalan sendiri, lalu murid-murid baru orang banyak mengikuti. Terjadilah adegan ini, yaitu pada saat orang kusta itu mendatangi Tuhan Yesus, dia berduaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjumpa dengan dia seperti ini. Murid-murid itu belum sampai, jalannya masih di belakang. Saudara tahu kenapa? Saya percaya Tuhan Yesus tahu orang kusta itu ada di sana, dia mencari orang itu. Saudara tahu orang kusta ini waktu pertama kali didiagnosa oleh dokter, dia kena sakit kusta. Mungkin dia baru menikah, mungkin baru punya anak kecil. Sejak hari itu dia tidak bisa lagi jumpa dengan istrinya. Tidak pernah bersentuhan dengan istrinya. Kalau dia rindu dengan anaknya, dia akan pergi ke kampungnya dari jauh, dia cuma lihat anakku udah tumbuh besar sedikit. Aku kangen dia tapi tidak bisa peluk. Karena kalau bersentuhan dia menjadi najis. Jadi saudara tahu bahwa orang kusta tidak pernah bersentuhan dengan kulit manusia lain. Bertahun-tahun. Yang lebih powerful di dalam cerita Matius 8 itu adalah dikatakan di ayat yang ketiga. Orang kusta itu bertanya, Tuhan jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku mau. Maka orang itu pun menjadi tahir malam hari itu. Dan tapi ada satu kata yang sangat kunci yang saya ingin saudara ingat ini. Tuhan Yesus bukan saja mentahirkan orang kusta itu, dikatakan dia memegang tangan orang itu.
Selama bertahun-tahun dia tidak pernah dipegang oleh manusia lain. Dan Tuhan Yesus memegang dia. Tuhan Yesus memburu orang itu. Dan dia berkata, aku mau menyembuhkan kamu. Dan Tuhan Yesus memegang dia. Saya percaya dia memeluk orang itu. Hari itu juga, saat itu juga dia menjadi tahir. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, saudara datang dengan beban yang berat, sakit penyakit, masalah ekonomi, hubungan yang retak di dalam keluarga. Hari ini Tuhan Yesus membuat langkahmu masuk ke tempat ini. Bukan sesuatu yang kebetulan, dia mengatur hidupmu sehingga engkau mendengarkan kabar baik pada malam hari ini. Bahwa dia memburu engkau untuk memberkati, memulihkan dan menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya ingin berdoa singkat untuk saudara pada malam hari ini. Kalau saudara punya satu kebutuhan khusus, punya sesuatu yang bahkan orang lain tidak tahu. Saya ingin berdoa supaya Tuhan mendatangimu, memeluk engkau, menjamah engkau, dan kuasa yang mengalir kepadamu. Amin. Mari kita tutup mata sebentar. Saya ingin saudara yang punya satu kebutuhan yang khusus, saudara bisa angkat tanganmu pelan-pelan, setengah tinggi juga tidak apa-apa. Kalau saudara berkata, ya Tuhan ini aku Tuhan. Saudara yang percaya Tuhan Yesus memburu engkau sekarang bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini tidak kebetulan kau ada di sini. Dia mengasihi engkau, dia sayang kepadamu. Dia mengatakan, aku cinta kepadamu, sayang kepadamu. Aku memperdulikan semua masalahmu. Dan saat ini juga saya berdoa bahkan yang sakit pun sembuh. Tuhan memberikan terobosan kepadamu dan kuasanya mengalir. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang saat ini merasakan kasih-Mu. Tahu bahwa Tuhan senantiasa mengejar, tidak pernah meninggalkan. Dia adalah Immanuel yang selalu mengejar, memburu untuk memberkati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Saya serahkan kembali. Iya, firman Tuhan hari ini sangat diberkati sekali kita ya. Amin Bapak Ibu semuanya. Bahwa apapun yang dosa kita, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Emang teman saya tadi yang MC. Sini dong. Iya, jadi kalau kita dengar firman Tuhan tadi, Tuhan sudah begitu banyak sekali memberi untuk kita. Kita yang gak layak, kita yang selalu merasa tertuduh, tapi Tuhan tetap mau bilang, udah lupa dosanya. Sini gitu, tetap kita dikasih sama Tuhan. Iya. Jadi begitu banyak ya yang Tuhan sudah berikan untuk kita ya. Benar. Jadi malam hari ini kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan udah begitu banyak memberi sama kita juga harus mau memberi. Harus memberi ya Bang ya. Iya dong. Benar. Dan memberi itu, coba aku nanya sama Yosarika dulu. Iya. Kira-kira kalau Tuhan Yesus lagi ada di gereja, di mana coba dia berdiri? Di mana Tuhan ya Yesus teman-teman? berdiri? Ada yang tahu nih? Ada yang Tuhan tahu? Yesus kalau di gereja itu berdiri sebelah mana kata Bang Chandra? Kalau Coba bantu. tiba-tiba ini kita lagi di gereja sekarang ya, Tuhan Yesus bakal berdiri di mana? Ada yang tahu nggak? Di antara kami ya. Oh gitu di sini. Oh enggak di sini. Iya tahu nggak? Aku nggak tahu Bang Chandra, makanya aku tanya nih teman-teman yang di sini nih. Tuhan Yesus berdiri di mana nih kalau kita lagi ngasih Jud, persembahan? Jud ya. Jud. 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 Ampun. Kalau Tuhan Yesus lagi di gereja dia berdiri dekat persembahan loh. Oh gitu, jadi dia nengok-nengok nih Bang Chandra ngasih berapa? Gitu, enggak kan? Iya, kenapa Oh iya? bilang? Soalnya kok Tuhan Yesus waktu gini perumpamaan tentang memberi dia bilang gini. Ada bapak-bapak yang ngasih dari banyak banget. Ada nenek-nenek cuma ngasih sepeser. Kalau Tuhan Yesus nggak dekat persembahan tahu dari mana yo? Berarti Tuhan Yesus kepo. Kepo ya. Ini berapa nih dikasihnya ini gitu. Tungguin tuh sama dia tuh. Jadi kalau tempat persembahannya ada 4 gimana tuh Bang Chandra? Iya gini-gini aja dia lihat-lihat gini. Iya jadi tapi intinya gini. Memberi itu bukan masalah besar atau kecilnya. Iya. Tapi dari hati yang mengasihi Dari Tuhan. hati yang mengasihi. Jadi memberi jangan karena terpaksa, memberi jangan karena merasa
aduh berat banget gitu ya. Tapi kita memberi karena memang kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Amin. Amin. Jadi sekarang semua yang hadir di sini siap memberi untuk Tuhan, amin. Oke, kalau gitu kita panggil teman-teman kita yang dari Aser, nanti habis itu kita mau sama-sama memberi persembahan. Ini kayaknya mic-nya nggak setuju ya. Ya. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti teman-teman Aser boleh menjalankan untuk persembahan kita. Yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia
Haleluya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah memberi, dan tentunya memberi ini tentunya kita berdoa bisa Tuhan limpahkan lagi berkat-berkatnya. Dan untuk berdoa persembahan kali ini sekaligus untuk juga doa syafaat, kami panggil dan kami undang Bapak Juntri Ginting. Kita berdoa. Terima kasih Tuhanku Yesus, Engkau sungguh dahsyat kepada kami Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Sementara Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan itu agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa dalam syafaat kami. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang memberkati agar senantiasa selalu baik. Engkau yang menjauhkan segala hal-hal yang buruk yang dapat memperburuk keadaan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemimpin kami, pemerintah kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan hati yang sungguh melayani, hati yang betul-betul mencintai negara kami, agar semua yang mereka lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, melakukan hanya untuk kebaikan Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan kepada desa kami Tigalingga. Saat ini kami berdoa Tuhan agar Tuhan tetap memberkati desa kami dari berbagai ancaman yang dapat merusak desa kami Tigalingga ini Tuhan. Baik pengaruh narkoba, baik pengaruh pergaulan bebas, baik hal-hal yang selalu mengintimidasi kami, yang membuat kami Tuhan tidak bersuka cita kepadamu, yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami berdoa kepada kami Tigalingga dan sekitarnya ini Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Terlebih Tuhan dalam proses pilkada yang akan kami hadapi di tahun 2024, Tuhan yang selalu senantiasa memberkati kami agar segala proses yang kami lalui dapat berjalan dengan baik. Terlebih di daerah kami Tigalingga Tuhan, pada saat ini pada tahun 2023 ini juga kami akan mengadakan pemilihan kepala desa di beberapa. Engkau yang memberikan calon seluruhnya, agar kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Proses yang dijalani Tuhan, semua juga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada komunitas Bengkel Kehidupan yang pada saat ini melakukan acara KKR Tuhan, di mana komunitas ini bersatu untuk memuji Engkau dengan keterbatasan mereka Tuhan. Mereka bersatu hati berkumpul untuk bersama-sama memuji Engkau dengan berbagai cara. Kami percaya Tuhan, komunitas Bengkel Kehidupan ini Engkau yang memberkati orang-orang yang terlibat pada komunitas ini Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat kepintaran Tuhan, agar mereka dapat melakukan dan berjalan bersama komunitas ini dengan baik. Kami berdoa juga kepada tamu kami yang datang jauh dari Jakarta, yaitu Pastor Jesse Lantang dan Pastor Jusap beserta tim. Terlebih Tuhan, Frankie Sihombing, Feby Febiola dan tim juga pada saat ini hadir bersama-sama kami dalam KKR ini. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang telah mengantarkan mereka ke tempat ini. Kiranya kehadiran mereka membawa sukacita terhadap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang selalu senantiasa melihat Engkau. Betul-betul kami Tuhan bersukacita. Melalui mereka jiwa-jiwa baru juga semakin diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa kepada panitia KKR yang sudah bersama-sama menyatukan hati dan pikiran, memberikan waktu mereka Tuhan, agar kiranya pelaksanaan KKR ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih beberapa donatur yang telah memberikan sumbangsi pada acara ini Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Bapak, Engkau yang memberikan rezeki kepada mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Hati mereka yang telah memberi kepadamu Tuhan, kami betul-betul bersuka cita. Melalui mereka juga KKR ini dapat berjalan dengan baik. Banyak Tuhan yang kami ingin mintakan kepadamu, tapi kami yakin segala sesuatunya yang telah Engkau aturkan dengan baik kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk saudara-saudara yang datang malam hari ini, yaitu konser musik rohani kita. Tapi sebelumnya, karena kita juga ternyata kedatangan tamu spesial di malam hari ini, jadi kami juga dari komunitas Bengkel Kehidupan ingin mempersilahkan untuk naik ke atas panggung ini untuk berikan kata sambutan dari Kepala PMS Kabupaten Dairi, Bapak Robert. Horas Juan-Jua, kami dari Pemuda Marga Selima Kabupaten Dairi turut berbangga akan komunitas Bengkel Kehidupan
yang selalu pede, percaya diri untuk membangkitkan kerohanian kita, iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Selamat dan sukses. Terima kasih kepada panitia, kepada komunitas Bengkel Kehidupan, kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini. Saya yakin bahwa hamba-hamba Tuhan di sini yang hadir di sini membagikan berkat kepada kami. Tuhan mempersiapkan bahwa kelak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk Tuhan bersama Tuhan nanti di surga. Itu saja dari kami. Bujur Ras Majua-Jua Aman Banta Krina. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita tepuk tangan dulu yang meriah dong. Oke, ini coba saya mau lihat atau angkat tangan siapa yang udah siap bernyanyi memuji nama Tuhan bersama Bang Frankie. Coba segini, jauh-jauh datang. Coba angkat tangan yang lebih tinggi lagi. Oke, udah banyak, udah 10.000. Hadiah-hadiah kayak gini? Serius, kok suaranya cuma 3 orang, ada yang mau? Oke, ini Bim Salabim, ini dalamnya luar biasa banget ini. Walau mic-nya ini dari tadi ngebuat kita kayak gimana-gimana gitu ya Bang Chan. Kita yakin nih semangat yang di sini semua luar biasa kan? Iya, Ngedukung pastinya. ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Oke. Mang, mana yang bisa saya pakai? Tetap kekeh saya harus pakai ini, pakai wireless. Karena saya mau ke bawah, nggak mau di sini berdiri. Ditarik-tarik aja kayak Bang Chandra narik firman Tuhan setiap hari. Yo. Firman Tuhan nggak ditarik. Oke. Jadi kayak mana? Oke, dah bisa? Sebentar aja, 5 menit. Habis ini Bang Frankie sama Kak Feby bisa siap-siap ya. Bisa ini? Cek. Oke, ayo kita turun. Biar kita tuh udah dandan dari tadi tuh kelihatan. Ayo. Cuma Cari-cari pendapat hadiah. Iya, kan tadi udah memberi. Sekarang giliran kita dong memberi sama yang hadir. Terus Oke. dapat hadiahnya gimana nih? Nanti aku kasih pertanyaan. Hah? Pertanyaannya gampang-gampang aja sih. Coba dulu kita lihat di sini ya. Gimana caranya ya? Karena ini banyak banget, ada 100.000 jiwa di sini. Dan wajahnya itu berseri-seri semua Iya. ya. Berseri-seri. Atau gini aja, kita berdiri di sini aja deh, Yosa. Oh iya, biar Tahu gak ke di belakang sini. ya, yang di depan ya nengoknya ya. Oke, aku minta 3 orang yang mau berarti ke depan, 3 orang aja tapi. Yang siap aja, 1, gitu ya. 2, 3, coba angkat tangan. Di hadapan manusia juga bercahaya, di gitu hadapan ya. Tuhan juga bercahaya. Tapi satu lagi mana ini? Mana tadi satu lagi ya? Oh iya, sini Pak. Oh Bapak baju merah. Agak-agak sini nih, agak-agak becek. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk 3 orang yang udah mau bergabung dengan kita. Coba Yosarika ditanya dulu namanya, asal dari mana, Iya, perkenalan. boleh perkenalkan langsung aja ya kan? Kasih dong mic-nya. Iya dong, saya kasih Bang Chandra. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Oscar Siregar. Halo Oscar. Jadi awkward. Nama lengkapnya Oscar Eben Ejer. Oke, dari mana asalnya? Dari Sibolga. Di sini berapa lama? Di sini di rumah mertua. Oke, jadi dari Sibolga berarti udah orang Tegalingga dong. Bukan lagi orang Sibolga. Lanjut. Shalom, perkenalkan nama saya Nelly Situmorang, asal dari Huta Kelep. Dari Huta Kelep, deket tetangga. Sorry tadi Neti, Ibu Neti. Nelly. Oh Nelly, Ibu Nelly. Tadi Bapak Oscar. Tolong aku agak-agak ini, pendek ininya. Bukan pendengarannya, daya ininya, nggak bisa lama. Lanjut Bu. Shalom, nama Shalom. saya Repelita Boru Marbun Banjarnahor dari Lingga Pasar. Wih, Lingga Pasar tetangga saya, ngelewati rumah saya kalau ke Lingga Pasar. Oke, gini ya, kita kasih pertanyaan ini. Jadi walaupun udah maju bertiga, kita cari pemenangnya 2 orang aja ya. Biar kayak ada sedih-sedihnya gitu. Kalau 3-3-nya dikasih hadiah, nggak ada sedihnya. Jadi
Nanti ada yang sedih. Iya, makanya justru biar harus ada sedihnya, biar berdoa. Jangan biarkan ada kesedihan Bang Chandra. Harus ada sedihnya, pokoknya harus ada dramanya. Kalau nggak ada drama, hidup ini nggak rame. Waduh. Harus banyak drama. Oke, kita Nanti gantian. kalahin Kak Baby Babyola nih pemain sinetron. Oh kalah, kalau Aduh. drama kehidupannya Kak. Oke, kita kasih pertanyaan gini ya. Siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan dari kita? Juara 1 dan juara 2 aja. Biar ada sedihnya, pokoknya harus ada dramanya. Dia yang dapat hadiah. Pertanyaannya nanti kita gantian baca ya. Boleh. Oke, supaya kita cek dulu masih ingat nggak. Jadi nanti yang tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Itu yang bisa menjawab. Supaya ingat, tadi firman yang dibawain sama Kak Jessie bilang, Tuhan Yesus itu tuh ada satu kelemahan dia. Apa kelemahan Tuhan Yesus? Oke, Bang Oscar. Kasih dong. Lupa. Apa? Lupa apa? Lupa akan- mandi. Lupa akan dosa kita. Lupa kan dosa kita. Iya betul. Tepuk tangan. Coba tanya dulu. Bener Bang kan Jesse Kak? beneran. Bener nggak? Betul. Oh betul ya. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah? Ini tahu Alkitab waktu sekolah minggu ikut apa enggak ya? Anak KKR ya. Ah. Anak KKR. Siapakah yang naik ke pohon ara untuk melihat Yesus? Siapa? Sakeus. Satu untuk Ibu Marbun, satu untuk Bang Oscar. Iya. Pertanyaan kedua, enak aja kerja udah. Enggak kerja. Oke, pertanyaan kedua. Apa ini? Oh, pertanyaan Ketiga. ketiga ya, ketiga ya. Kan? Makasih Aku Pak ternyata Camat. yang pikun ya, bukan Bang Chandra. Oke, pertanyaan kedua nih. Ketiga. Kena prank kan langsung. Berarti daya ingatnya masih mantap ini. Iya kan? Oke, pertanyaan ketiga. Oke. Kitab Injil. Ada berapa kitab Injil? Ayo. Aduh. Kok nggak Jangan ada yang ngomong angkat tangan ini? Aduh, orang Tigalingga nggak hafal. Ada lagunya itu kan? Berapa? Ada lagunya anak KKR tahu itu Tiga. anak KKR. Tuh anak KKR tahu tuh. 2, nggak ada yang tahu. Besok ikut KBK ya, biar belajar Alkitab bersama. Itu udah nyanyi tuh anak KKR. Ini yang di sini nggak ada yang tahu nih. Ada berapa kitab Injil kita? Berapa? 4. Apa aja? Aduh. Bawa pulang hadiahnya, bawa pulang hadiahnya. Bawa. Ini kayaknya nanti berupa ucapan terima kasih tak suruh duduk ini. Hadiahnya. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Ada Pertanyaan lagi nih, keempat. Selanjutnya. Siapakah yang disuruh Tuhan untuk membangun bahtera? Oke, Ibu Nelly. Nuh. Betul? Oke, berarti satu-satu ya. Iya. Kalau cuma satu, ini pertanyaan terakhir 5. Kan tadi kita siapkan 5. Iya. Jadi yang menang menjawab terakhir ini, cuman dia yang menang, oke? Karena gimana? Atau kita suruh joget gitu untuk menentukan nanti kalau 2 lagi? Jangan lawangan Oke. Chandra. Pertanyaan terakhir, yuk satu terakhir. Aku mataku ini udah 4. Oh ya udah aku aja. Enggak jelas ini. Aku kira tadi karena nggak mau kerja, cuma mau. Kerja. Oke, pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari KBK? Oke, Bu Nelly. Komunitas Bengkel Kehidupan. Ternyata tahu juga ya. Baiklah kalau begitu Bu Nelly, langsung kita kasih hadiahnya. Ada 2 lagi nih. Gimana nih untuk dapat 1? Untuk dapat 1, soalnya harus ada drama. Pokoknya harus ada drama, nggak bisa dapat semua. Gimana? Pertanyaannya dari artis sinetron aja Oke. lagi kasih. Namanya drama dari tadi. Kak Feb, sini Kak Feb. Nggak mau dia. Pertanyaannya Capek. dari sana, nggak naik juga boleh. Apakah Kek? pertanyaannya? Apakah judul sinetron saya pertama gitu? Jangan. Oke, 1 pertanyaan terakhir ya. Tapi cuma boleh dijawab oleh Ibu Marbun sama Bang Oscar Pak ya. Oscar. Apakah pertanyaannya? Oke, ini gampang juga nih. Siapakah
nama nama anak Raja Daud yang membangun bait suci. Oke, siapa Bu? Salomo. Kenapa sih? Dapat contekan dia, dapat contekan. Mentang-mentang Bapak Camat dibantunya. Gitu, ya udahlah. Maaf ya Bang Oscar. Jadi Bang Oscar nggak dikasih nih? Enggak, Sedih banget nih Bang. enggak. Oke, tepuk tangan dong, silakan duduk. Oke. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam lubuk laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama yuk, sejauh timur. Sejauh timur kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi. Kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam lubuk laut engkau membuang dosa. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar engkau pandang hina hati. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pengampunan yang kau beri,
hidup di dunia yang semakin jahat dan itu betul banget. Ya, dunia yang kita tinggali tidak akan menjadi tambah baik. Dunia yang kita tinggali akan terus merosot, bertambah buruk, bertambah jahat. Makanya nanti waktu Yesus datang kedua kali, nanti katanya kita akan disediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu karena bumi yang semakin merosot. Saya setuju tadi para hamba Tuhan bilang bukan karena Tuhan menghukum kita. Tapi yang saya suka adalah bahwa kita akan mengalami sama persis dengan apa yang dunia alami, orang-orang yang di luar Tuhan alami, kita akan mengalami hal yang sama. Bedanya adalah kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Bedanya adalah di setiap situasi kita masih tetap bisa menari di dalam Tuhan. Masih tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan terus menyertai kita. Mazmur 23 bilang bahkan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di situ. Gadanya dan tongkatnya itu yang terus menyertai kita. Saya pengen kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Mic-nya mati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku,
Yes. Minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kita juga ngajak satu teman dari Jakarta. Saya mau ajak dia nyanyi juga sama-sama. Boleh Om Teddy, Andrew? Boleh minta mic satu lagi? Kita nyanyi bertiga ya. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku Dalam hadirat. dalam hadirat. Semua nyanyi sama-sama ya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya mau dengar jemaat semua nyanyikan sama-sama. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Kau setia, kau Setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya mau ajak Bapak Ibu bangkit berdiri boleh dong. Kita nyanyikan beberapa lagu terakhir sambil kita bangkit berdiri boleh ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Belum ngantuk dong. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah domba.
Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan saya serahkan panggung berikutnya ke hamba Tuhan yang mungkin ada pengumuman atau doa. Silakan. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Buat segala anugerah-Mu yang besar atas kami sekalian. Sebab apa yang kami bisa nikmati hari ini semata-mata hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Limpahkan urapan-Mu dan berkat-Mu buat mereka sekalian. Secara khusus kami berdoa buat tim yang datang dari Jakarta, di mana mereka akan melayani beberapa hari ke depan. Kiranya urapan-Mu ada bersama mereka, menyertai perjalanan mereka, memberi mereka damai sejahtera, sukacita dan kesehatan, sehingga melalui pelayanan mereka beberapa hari ke depan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati. Kami juga berdoa buat panitia Tuhan. Kami kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu buat kami semua yang terlibat dalam terlaksananya acara KKR ini. Demikian juga buat komunitas Bengkel Kehidupan, semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tiga Lingga dan bagi banyak orang untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga persembahan yang sudah Kau berikan malam ini kiranya dikuduskan jadi dupa yang harum bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Berkati para donatur, berkati sponsor yang sudah memberikan materi mereka untuk terlaksananya acara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dipermuliakan Engkau hari ini kita sampai selamanya. Ketika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, tangan-Mu menyertai kami sampai di rumah kami. Roh maut, roh celaka, sakit penyakit, kuasa kegelapan dijauhkan dari setiap kami. Biarlah kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat bertemu dengan keluarga kami. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Allah kita. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita dan membawa kita masuk surganya. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Silakan duduk.
masih dalam keadaan sukacita. Kepada saudara kami yang dari Jakarta, baik di sini Pastor JC, Pastor Jusak, begitu juga dengan Bang Prengki. Terima kasih pelayanannya Bang di Tiga Lingga. Kami berharap kita selalu jalin kerjasama yang baik. Kita saling bertukar pikiran supaya tetap nama kemuliaan Tuhan diagung-agungkan, dipuji terlebih-lebih di kami Tiga Lingga ini. Atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Sumatera Utara mendapat berkat dari Tuhan dan Sumatera Utara semakin diurapi dan banyak orang yang takut akan Tuhan. Jadi ucapan ini pun kami sampaikan juga melalui ketua di sini Pak Lenli Pinam. Waktu dan tempat kami persilakan. Buat para hamba Tuhan yang telah hadir ke sini, kami masyarakat Tiga Lingga merasa bersyukur dan kami telah mengumpulkan sedikit, mungkin bagi kami banyak, tapi mungkin bagi Bapak sedikit, tapi janganlah lihat dari jumlahnya. Tapi inilah hati kami, kerinduan kami memberi apa yang kami punya, tapi Tuhan akan memberi apa yang kita tidak punya. Jadi terimalah apa adanya yang kami berikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Panitia, langsung maju ke depan. Mana panitia semua? Panitia. Aser di bawah, langsung kita berbaris Pak ya. Iya, untuk berfoto. Iya, barislah di sana. Iya. Bisa maju sebentar ke depan sedikit. Iya, panitia berdiri di belakang. Asernya aser semua. Aser di sini semua. Iya, baru Pak Camat, Pak Kepala Desa.